Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Fatwa Siliwangi Official bersama saya, Rafita Nadia. Kami hadir dalam acara Ngobrol Politik. Ini masih seputar pilkada dan masih fokus ke pilkada karena rasanya ini akan menjadi pilkada paling seru di Kabupaten Probolinggo. Untuk acara politik kali ini, kita telah bersama seorang yang ramai yang diperbincangkan oleh publik. Beliau ialah Haji Zulmi Nur Hasani, calon Bupati Probolinggo yang berpasangan dengan Haji Abdul Rasid nomor urut 1. Halo Mas Zulmi. Halo, siap. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Akhir-akhir ini merasakan panas apa gimana Mas? Akhir-akhir ini cuacanya alhamdulillah yang Iya, panas. cuacanya yang panas ya Mas ya. Kalau hati enggak ya masih Hatinya adem? harus tetap adem, Aduh, kepala iya. juga harus tetap adem. Ini kita tim Fatwa ini berterima kasih sama Mas Zulmi karena menyediakan waktu untuk kita bisa ngobrol santai hari Siap. ini. Baik Mas Zulmi, langsung saja kita udah nggak sabar ya. Kita pengen tahu nih, apa sih yang menjadi motivasi Gus Zulmi sehingga mau mencalonkan diri menjadi bupati, dan juga bagaimana nih ceritanya bisa memilih Haji Abdul Rasid menjadi cawagup Anda? Kalau ceritanya sih alhamdulillah lumayan panjang, tapi ya dibilang panjang juga enggak. Karena Iya. persiapan kita hanya 5 bulan tapi betul-betul maksimal. Jadi memang sudah menjadi instruksi dari partai, terutama dari PDI Perjuangan. Kita dari kader PDI Perjuangan diperintahkan untuk mengikuti turut serta di perhelatan pilkada, sekaligus dukungan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pini sepuh di Kabupaten Probolinggo meminta untuk saya hadir dan ikut kontestasi pilkada tahun ini. Dan memang itu sudah pilihannya Haji Abdul Rasid sebagai Dan cawagup. pilihan untuk wakil bupati kurang lebih sama, hampir sama ceritanya. Hampir sama ya. Jadi ada instruksi langsung dari pusat partai untuk menunjuk Haji Rasid sebagai calon wakil bupatinya. Iya Mas Zulmi. Baik Mas Zulmi, saya pengen tahu nih success story yang masyarakat bisa petik dari dalam diri Mas Zulmi. Jadi ini setidaknya bisa menjadi tolak ukur masyarakat sehingga layakkah Mas Zulmi menjadi seorang pemimpin di kabupaten ini? Jujur kalau kita bicara masalah success story itu masyarakat yang bisa menilai. Iya betul. Karena memang kebanyakan aktivitas sehari-hari saya beberapa tahun belakangan, bisa diomong 10 tahun belakangan ini aktif di bidang usaha atau bisnis. Dan sebagian besar waktu untuk berbisnis, sebagian waktu juga kita sibukkan diri kita sendiri, mengajak turut serta teman-teman saya di pengusaha juga untuk di kegiatan filantropi atau kegiatan sosial. Jadi mungkin masyarakat banyak mengenal, mungkin masyarakat banyak tahu. Saya sering keliling kemana sana kemari menggunakan mobil malam-malam hanya untuk sekedar membantu orang-orang apapun itu di setiap waktu kita sempatkan. Jadi memang Mas Zulmi ini seorang pembisnis ya Mas Zulmi? Dari basicnya seperti itu. Basicnya seorang Basicnya di pembisnis. pengusaha. Kemudian mungkin karena orang-orang sekitar Mas Zulmi orang-orang politik Mas? Kalau lingkungan memang dari kecil dibesarkan dan dipertemukan dengan kehidupan dunia politik, dan orang-orang terdekat pun sekeliling saya memang aktif di jalur politik semua. Memang tidak ada paksaan dari seseorang? Tidak ada paksaan dan murni permintaan, karena memang ini saya juga menilai adanya kealpaan selama 3 tahun terakhir ini, tidak adanya sosok pemimpin yang bisa mengatur Kabupaten Probolinggo, terutama mengatur untuk kesejahteraan Kabupaten Probolinggo. Itu yang menjadi benar-benar beban pikiran saya selama 3 tahun, dan akhirnya kalaupun memang diminta ya saya siap berkhidmat untuk Kabupaten Probolinggo. Iya, tentunya dengan visi misi yang sudah ini banyak sekali di media sosial soalnya Mas Zulmi. Visi misi, iya. Udah banyak di mana-mana udah. Baik Mas Zulmi, juga ini Mas Zulmi, seberapa besar keyakinan Mas Zulmi sehingga masyarakat Probolinggo akan menjatuhkan pilihannya terhadap paslon ZR? Kita tidak menafikan kan ya,
Kompetitor Mas Zulmi saat ini adalah juga orang-orang berpengaruh dan juga berbackground 2 pesantren besar di kabupaten ini. Betul. Jadi kita bisa bicara ya masalah basis suara ataupun masalah dari data kita di atas kertas memang hanya terlihatnya memang kurang menguntungkan. Tetapi ketika sudah berkeliling 24 kecamatan, 325 desa dan 5 kelurahan, luar biasa antusiasme masyarakat terhadap dukungan untuk ZR ini. Jadi saya sendiri sampai terenyuh dan terharu ketika masyarakat terutama yang akar rumput yang luar biasa bergerak dan berjuang tanpa pamrih, mereka memperjuangkan ide dan gagasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa sekali lagi dan setiap saya nyampaikan kepada masyarakat bahwa yang perjuangkan ini bukan pribadi, sosok A, sosok B, fulan A, fulan B, tapi yang harus kita perjuangkan adalah ide dan gagasan. Itu siapa? Ya untuk rakyat Kabupaten Probolinggo, kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Probolinggo. Jadi memang beberapa akhir-akhir ini Mas Zulmi respon masyarakat Probolinggo ketika Mas Zulmi turun langsung ke masyarakat itu responnya positif ya Mas Zulmi ya? Luar biasa sekali. Ya? Betul sekali. Baik. Mas Zulmi, terkait dengan ini profesional ya kan, pemimpin itu kan tidak kerja sendirian. Betul. Tentunya membutuhkan struktur organisasi sinergitas dari perangkat daerah yang ada. Jika Mas Zulmi ditakdir menjadi seorang bupati, bagaimana Mas Zulmi akan menyeleksi bawahan dengan penempatan jabatan sehingga kualitas dan profesionalismenya benar-benar terjamin? Bagaimana tuh Mas? Ya yang pasti kita akan jalankan secara meritokrasi, menempatkan seseorang dengan kemampuannya, keahliannya dan semangatnya. Yang kita baca sekarang kan yang ada di lapangan dan ada di dinas-dinas yang ada di seluruh Kabupaten Probolinggo ini banyak SDM-SDM yang luar biasa. Iya. Pendidikan mereka juga luar biasa. Yang S2 dan S3 pun ini luar biasa banyaknya, bukan luar biasa sedikitnya, luar biasa banyaknya. Cuma kadang mereka butuh motivasi untuk menerapkan program-program untuk daerah, untuk kesejahteraan rakyat Probolinggo. Kadang-kadang perlu dimotivasi dan didorong dan perlu ditempatkan di tempat yang tepat. We have to put people, right place. Jadi itu yang perlu kita dorong di sana. Jadi perlunya adanya dorongan dan motivasi kepada mereka itu sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja seluruh komponen pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Jadi dalam 3 tahun ini ada sedikit kehilangan motivasi dan semangat, itu yang perlu kita galakkan dan kita kobarkan lagi. Harus menyala kembali ya Mas Zulmi ya. Kemudian Mas Zulmi, mungkin masyarakat itu khawatirnya nanti akan ada tebang pilih untuk penempatan atau jabatan seperti itu Mas Zulmi. Tidak ada ya Mas Zulmi? Tidak mungkin ada. Sama bagaimana? Rata. Bukan sama rata ya, kita akan menempatkan orang sesuai kemampuannya secara proporsional tentunya. Iya. Kita kalau bicara sama rata, tidak semua menjadi pegawai, pasti ada kepala dinasnya, ada kasihnya, ada kabitnya, sesuai dengan kemampuannya dan secara proporsional. Dan juga nanti akan kita dorong, mungkin ada beberapa potensi tempat atau posisi yang bisa kita laksanakan menggunakan sistem lelang jabatan. Menggunakan lelang jabatan, mereka akan menawarkan program-program, menawarkan ide-ide dan gagasannya sesuai dengan kemampuannya dan akan dipertandingkan di lelang jabatan itu. Baik, untuk program Andalan ZR nih Mas, ada hal menarik yang ingin saya tanyakan, itu lebih spesifik seputar penegakan hukum masyarakat desa. Tentunya apa yang akan diberikan oleh Mas Zulmi jika ada oknum pemerintah desa atau kepala desa yang tersandung kasus hukum? Jadi kita bisa ngomong kan, tadi disampaikan bahwa masyarakat desa, seluruh perangkat di pemerintahan desa berikut kepala desanya itu menjadi satu cakupan, menjadi satu bagian masyarakat desa seutuhnya. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga rakyat juga yang kebetulan mereka menjadi pemerintah desa, mendapatkan amanah dari warga desanya. Dan itu perlu disepakati, jadi kita akan tindak lanjuti bukan secara litigasi, tapi secara musyawarah mufakat. Bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi ini kadangkala ada permasalahan di desa, seperti penerapan proyek, penerapan kegiatan, itu kadangkala tidak sesuai. Ketidaksesuaian itu kan kadangkala di buku dengan di lapangan itu tidak sama. Iya. Penerapan yang terjadi di lapangan itu kadangkala tidak sesuai juknis dan juklaknya yang ada di nomenklatur peraturan. Dan itulah perlu kita dorong bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, sebelum melaksanakan proyek,
harus musyawarah mufakat dulu. Bukan hanya dengan BPD, tapi juga dengan tim ahli, akan kita dampingi oleh tim ahli juga. Waktu pelaksanaan demikian juga, saat pelaksanaan kegiatan dan proyek, masyarakat harus dilibatkan juga. Bukan hanya sekedar menjadi penonton dan penerima manfaat dari kegiatan itu, tapi juga harus terlibat langsung di dalamnya. Demikian juga evaluasinya ketika ada masalah, harus dimusyawarahkan dengan masyarakat. Ini sudah tidak sesuai, boleh dilanjutkan atau tidak, itu terserah masyarakat. Jadi tidak akan kita kedepankan proses-proses hukum yang sifatnya litigasi ataupun pelaporan terhadap APH. Tapi sebelum itu mencuat, sebelum itu terjadi, ayo kita musyawarahkan dulu. Kalau ini bisa dilakukan, kita lakukan. Kalau ini tidak bisa dilakukan, silahkan. Proyek ini kita gagalkan atau kita kembalikan sebagian. Secara teknisnya seperti itu. Tapi dalam intinya dalam hal ini harus terjadi musyawarah mufakat kepada masyarakat dan untuk masyarakat. Jika terdapat oknum yang memang kadang ada oknum-oknum kepala desa yang nakal itu, Mas Zulmi, gimana? Apa Mas Zulmi akan memberikan tindak yang tegas terhadap hukum? Kesempatan mereka untuk nakal, kita bisa bicara ngomong nakal ya oknum itu. Kesempatan mereka untuk nakal itu terjadi ketika masyarakat tidak dilibatkan dan tidak mau terlibat. Dan itulah tidak adanya pengawasan, tidak adanya pengawalan, tidak adanya perhatian dari masyarakat. Jadi seperti biasanya tuh di TV-TV kita ngomong kejahatan terjadi bukan karena niat tapi ada kesempatan. Lah kesempatan itu yang perlu kita minimalisir. Kalau bisa kita hilangkan. Jadi bukan hanya dari masyarakat, kita juga ada program digitalisasi birokrasi yang menyeluruh, bukan hanya di Pemkab, bukan hanya di dinas, tapi menyeluruh hingga RT dan RW-nya. Jadi mereka semua bisa mengawasi, mereka bisa mengawal, dan mereka bisa turut serta di setiap program-program pemerintahan dan program-program kegiatan baik dari desa, dinas sampai ke pemerintah Kabupaten Probolinggo. Rakyat semua kita turut sertakan di sana. Nah, penegakan hukum ini berarti juga termasuk dalam bidang korupsi? Pasti itu Pasti. ya Mas. Baik Mas Zulmi, untuk menguatkan kesadaran masyarakat desa ini, program yang seperti apa yang akan direalisasikan oleh Paslon ZR ini? Kalau programnya banyak, kita bisa bicara. Tapi kan kita jangan terbuai sama program-program yang ditawarkan oleh calon-calon, bahwa program itu kan kita pelaksanaannya ada mandatori yang sudah ditetapkan oleh nomenklatur peraturan, bahwa beberapa persen untuk infrastruktur, beberapa persen untuk kesehatan, beberapa persen untuk pendidikan. Nah, dari rules atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo dan kabupaten kota yang lainnya, itu kita sudah ukur bahwa mana program-program yang sekiranya bisa kita lakukan dan tepat guna kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar mengganti nama, sebenarnya sudah ada, cuma diganti nama saja. Nah itulah, masyarakat harus tahu dan paham di situ. Program-program yang kita laksanakan sudah terukur dan sudah kita pertimbangkan dengan baik. Efeknya seperti apa kepada masyarakat, dampaknya, efek ombaknya, kemudian perkembangannya seperti apa sudah kita perkirakan hingga 5 tahun perjalanan nanti kita memerintah. Jadi masyarakat harus tahu dan paham, itu titik pentingnya. Jadi program-program yang kita sampaikan kepada masyarakat seperti mulai dari petani mapan, pengusaha mapan, peternak mapan, perempuan mapan, itu sudah kita pikirkan, perkembangannya pun, kemananya pun sudah kita pertimbangkan dengan baik. Sudah sangat dipertimbangkan dan itu pasti akan terrealisasi ya Mas? Pasti. Bahkan sampai potensi penambahan PAD pun hingga 5 tahun ke depan sudah kita perkirakan. Apakah itu sudah dimusyawarahkan dengan tim Mas? Sudah. Baik, melihat visi misi dari Paslon ZR ini kan sangat luas dan cukup memenuhi aspek kebutuhan masyarakat nih Mas ya. Mas Zulmi, seberapa keyakinan Mas Zulmi nih bahwa hal ini akan terrealisasi secepatnya? Karena mengingat parpol di parlemen Mas Zulmi hanya ada 15 kursi. Gimana Mas? Saya rasa parpol itu tidak bisa mengutak-atik apa hal yang menjadi kita perjuangkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang akan bergerak ketika parpol-parpol itu bermain mengutak-atik hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tidak substansial kadang. Bahwa kalau memang program-program ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya masyarakat tidak akan tinggal diam. Mereka akan bergerak pastinya. Dan itulah kekuatan kita, bahwa mereka dipilih oleh masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, kebutuhan masyarakat seperti apa. Kalau mereka sebagai wakil rakyat menghambat-hambat, lawan mereka bukan pemerintah. Lawan mereka bukan bupati yang akan datang, lawan mereka adalah rakyat yang memilih mereka. Itu saja.
Berarti Mas Zulmi udah yakin itu tidak akan ada keraguan dalam diri Mas Tidak Zulmi ada ya? keraguan. Itu sudah pasti. Iya. Tidak ada masalah parpol atau gimana-gimana, nggak Tidak ada ada ya nantinya masalah. ya? Saya Tetap dengan visi misi yang Tetap. sudah ada. dengan program-program yang sudah ada. Dari program-program pun pasti akan kita libatkan semua aspek masyarakat, semua komponen masyarakat, elemen masyarakat. Mungkin yang pondok sana sudah mengklaim, tetap kita akan rangkul nantinya. Karena saya paham betul bahwa mereka juga ada di sendi-sendi setiap masyarakat. Jadi itu. Jadi kita tidak pandang bulu, tidak akan melihat ini golongan siapa, ini golongan A atau B. Akan kita rangkul semua, semuanya rakyat Kabupaten Probolinggo. Tidak ada istilah rakyat tiri itu. Semuanya rakyat ya kandung semua orang Kandung Kabupaten semua ya Mas Probolinggo. ya? Sama semuanya Mas ya? Betul. Baik Mas Zulmi, ngomong-ngomong nih Mas, sekarang ini kan lagi santer, media sosial ini perkembangannya sangat pesat tentunya ya, seperti media Facebook, TikTok, dan lain-lain. Sayangnya banyak sekali oknum-oknum yang menjadi kampanye hitam atau fragmen negatif kepada orang atau sekelompok orang yang tidak disukai. Dan seperti pengamatan kami nih Mas, banyak sekali di media sosial yang mengolok-olok Mas Zulmi itu gimana Mas? Tanggapan Mas Zulmi seperti apa? Ya alhamdulillah saya tetap bersyukur karena ternyata masih ada yang peduli sama saya. Peduli Jadi ya, bad Mas? news, bad news is still a good news for me. Jadi saya rasa dengan banyaknya mereka mengekspos tentang saya, banyaknya mereka sering menaikkan berita tentang saya meskipun kita bisa ngomong banyak yang tidak benar. Alhamdulillah menambah popularitas dan itu menambah simpati dari masyarakat. Dan ini positif lah, alhamdulillah. Dan saya selalu setiap kampanye, setiap kegiatan, setiap saya bertemu dengan tim, saya sampaikan bahwa tidak perlu sampean layani, tidak perlu sampean hiraukan. Cukup sampean kalau muncul di beranda Anda di medsos, kalau muncul di grup WA Anda, cukup jawab mapan ongku, gitu saja. Tidak perlu repot-repot. Cukup jawab mapan Cukup ongku. jawab mapan ongku. Apapun itu, nggak perlu emosi. Toh yang diolok-olok saya bukan sampean, saya seperti itu. Tapi mereka menyerangnya itu kan ke ranah pribadi Mas Zulmi. Apa Nggak Mas Zulmi ada tidak ada rasa sakit hati atau dendam kepada seseorang, itu tidak ada Mas? Tidak ada masalah. Silahkan aja Silahkan gitu ya. aja, nggak ada masalah. Oke, Mas Zulmi, setelah ini kita udah berbicara media sosial karena memang marak sekali orang yang saling adu argumen ya. Saya lihat itu antara paslon 1, paslon 2. Itu benar-benar memang saling adu hujat sebenarnya Mas Zulmi itu. Mas Zulmi berarti legowo aja ya Mas ya? Tidak Ya, ada apa-apa, silahkan. bukan Yang penting legowo mapan ya. ongku. Bukan legowo ya. Dalam hal ini kita menitik beratkan perhatian kepada teman-teman pendukung dari ZR sendiri. Iya. Jadi selalu kita jaga dan kita beri pemahaman bahwa tidak perlu adu ocehan atau adu fitnah. Sampaikan saja, yang harus diadu itu gagasan dan ide sampean. Dan program-program yang sudah kita bentuk di konsep di ZR. Cukup itu saja yang sampaikan. Ketika mereka menyinggung masalah pribadi, jangan hiraukan. Sampaikan aja programnya seperti ini, gagasan seperti apa yang kita perjuangkan. Sudah cukup di situ. Sampai jangan sampai terpancing apapun yang terjadi. Jadi kita titik beratkan tidak ada ceritanya kita mau counter berita ini. Tidak perlu. Malah menyenangkan pihak mereka, kita cukup duduk manis, tersenyum, kita sampaikan program-program kita dan perjuangan kita adalah perjuangan untuk rakyat. Cukup selesai. Yang penting visi misi Mas Zulmi itu memang untuk rakyat Betul, Kabupaten Probolinggo, betul. untuk lebih baik ke depannya Betul. tentunya ya. Ini Mas Zulmi, kemarin kita kan udah nonton nih debat publik calon bupati di Islamic Center beberapa waktu lalu. Siap. Kemudian KPU kemarin melaksanakan debat publik Cawabuk di Surabaya ya Mas ya. Betul. Bagaimana tanggapan Mas Zulmi melihat debat publik di Surabaya kemarin itu Mas? Tanggapannya yang gimana? Ya alhamdulillah untuk yang calon wakil bupati terutama ya. Pak Haji Rashid menjawab sesuai kemampuan dan memang menjawab sesuai apa yang nanti akan dikerjakan. Tentunya kapasitas wakil bupati tidak akan bisa melampaui bupati. Itu pasti. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus melalui bupati. Jadi Pak Haji Rashid saya rasa menjadi support system yang terbaik bagi saya. Ketika apa yang disampaikan ya sesuai kapasitasnya juga. Jadi tidak ada ceritanya dimanapun se-Indonesia Raya ini wakil kepala daerah, wakil kepala negara melampaui tugas kepala daerah atau kepala negaranya. Jadi itu disampaikan dengan baik oleh Haji Rashid kemarin.
Dan memang Haji Rasid kemarin itu orangnya seru ternyata, yang saya lihat itu Betul. seru banget orangnya. Asik ya Mas ya orangnya. Asik. Iya. Meskipun dengan usia yang ya sebaya dengan saya 36, Haji Rasid 63. Iya sudah. Jadi kan sebaya dengan saya. Iya. Jadi alhamdulillah Haji Rasid bisa mengimbangi ketika dengan bertemu dengan teman-teman pemuda, bisa santai. Teman-teman pengusaha pun, karena Haji Rasid alhamdulillah dunianya sama dengan saya, memang basicnya dari pengusaha. Dengan teman-teman pengusaha ya tetap santai dan cair, mengetahui apa yang harus dikerjakan, mengetahui yang mana topik yang bisa disampaikan. Beliau lebih paham di situ karena pengalaman beliau yang melebihi saya pastinya. Separuh dari usia Haji Rasid, saya baru melampaui Haji Rasid sudah 2 kali usia saya. Bisa seperti itu dan sekarang menjadi tokoh, tentunya Haji Rasid ini melalui pengalaman yang panjang. Bukan hanya sekedar terus ditunjuk oleh partai. Partai pun dari Partai Nasdem pasti punya penilaian yang lebih mendetail tentang Haji Rasid, sehingga Partai Nasdem menentukan pilihannya dan perintahnya kepada Haji Rasid. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Baik, ini kita closing statement Mas Zulmi. Mungkin Mas Zulmi ada yang mau disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Siap, masyarakat tuh Kabupaten Probolinggo, halo. Masyarakat harus tahu, harus kenal siapa calonnya. Harus paham visi misinya, harus mengerti program-programnya. Apa yang diperjuangkan oleh calon-calon ini. Kami sebagai calon bupati dan calon wakil bupati ini hanya sebagai calon yang siap melayani kalian. Bukan kami yang mau dilayani. Zulmi Nur Hasani dan Haji Rasid hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan orang yang mau dilayani. Anda semua rakyat Kabupaten Probolinggo harus raja dan ratunya dalam pesta demokrasi ini. Kami yang akan siap melayani melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan nantinya. Ayo kita perjuangkan itu, perjuangkan ide dan gagasan. Kami manusia biasa. Calon-calon lain pun pasti manusia biasa. Tetapi kami siap berkhidmat. Untuk siapa? Hanya untuk rakyat Kabupaten Probolinggo. Baik pemirsa Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi obrolan santai bersama Mas Zulmi Nur Hasani. Oke, kita sudah bahas seputar pilkada di Kabupaten Probolinggo tahun 2024. Baik, saya Rafita Nadia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.